Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Ummu Hafiza. Kali ini Ummu Hafiza mau sharing video mukbang pertama Hafiza. Yeay, jadi sudah seminggu ini Hafiza latihan untuk makan. Hehehe. Nah, sekarang waktu voice over nih, Ummu lagi sama Hafizah nih, lagi bercanda-canda. Nah, di video teman-teman melihat ada Hafizah sedang makan. Belum ya, masih persiapan. Jadi, seminggu pertama ini Hafizah sedang latihan makan. Yeay. Nah, teman-teman yang sedang melihat Hafizah dan gemes, doain Hafizah ya selalu sehat dan jangan lupa ucapkan Masya Allah. Nah, tadi Ummu mau sharing nih sambil nunggu Hafizah makan. Pengalaman pertama Hafizah makan, dia itu gimana ya waktu dimasukin makanan ke mulut masih agak bingung gitu ya. Tapi sebenarnya dia sudah suka masukin benda ke dalam mulut. Cuman kan kalau makanan dia pasti ada rasa sesuatu nih. Nah, sharing juga buat bunda-bunda yang mau memulai MPASI. Nah, jadi memang pertama-tama itu minggu pertama, minggu kedua itu anak masih belajar makan. Nah, makannya juga belum banyak, masih sedikit. Dan waktu awal pertama ya dia menolak gitu kan, apalagi Ummu kemarin itu nggak masak sendiri, jadi bubur fortif Ummu kasih air panas aja, kemudian dikasih deh sama Hafizah. Nah, jadi dia sebenarnya sih kurang doyan ya, tapi untuk belajar makan pertama nggak apa-apa lah daripada terbuang ya Ummu masak. Nah, sebenarnya Ummu pengen banget masak, cuman masih barang-barang yang dipesan tuh belum datang. Nah, di video selanjutnya nanti Ummu mau unboxing nih barang-barang apa saja ya yang dipesan untuk persiapan MPASI Hafizah. Apa aja ya yang diperlukan Hafizah di video ini untuk makan? Yang pertama ada chair, high chair atau baby feeding chair. Nah, ini Ummu beli merek Sugar Baby yang bisa dibuat 6 variasi ya, bisa ditinggikan, bisa duduk di bawah seperti ini, kemudian dipanjangkan kakinya, kemudian ada seat beltnya juga, cuman belum dipakai itu yang di belakang. Jika ada lihat di karpet biru yang bagian belakang itu adalah bagian-bagian high chair yang belum dipakai. Nah, selanjutnya apalagi ya? Feeding bib atau celemek makan bayi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ukurannya. Yang ini sebenarnya agak kebesaran nih untuk Hafizah. Mungkin ini untuk baby 7 hingga 8 bulan. Tapi ini Ummu pakaikan untuk Hafizah berusia 6 bulan. Teman-teman mungkin ini kan Hafizah makannya Ummu nggak masalah ya kalau kena leher berselema. Mungkin ada yang nggak bisa nyuci cepet atau kayaknya harus ditumpuk dulu, jadi harus kalau beli celemek yang bisa sesuai usia kalau bisa. Nah, itu bisa teman-teman cari. Nah, di e-commerce tuh murah-murah loh teman-teman. Kalau memang di offline tuh mahal, sekitar di atas 30 ribuan. Tapi kalau di online itu Ummu ada lihat dengan kualitas yang sama, itu 11.000, 15.000. Jadi gratis ongkir juga ya. Jadi jangan lupa cek di e-commerce. Nah, kalau Ummu rajin, nanti Ummu taruh di description box ya link-link pembeliannya. Lalu selanjutnya ada baby anti falling head protector. Nah, ini sih opsional banget. Ummu kemarin dapat hadiah juga dari tantenya Hafizah. Nah, jadi ini tuh bagus untuk mencegah bayi jatuh atau misalnya kayak gini. Ummu kasih di tempat kursinya, biarkan dia masih agak kecil ya. Jadi nggak oleng-oleng. Nah, ini opsional banget teman-teman. Nah, selanjutnya ada tempat makan atau baby feeding set. Nah, ini Ummu juga nggak ada beli yang spesial. Jadi ini kemarin waktu lahiran teman-teman, makasih banyak udah banyak yang ngasih ini, seperti teman-teman yang
sahabat-sahabat. Nah itu mereka itu pada ngasih baby feeding set. Nah jadi nggak perlu beli lagi deh, bisa menghemat. Sebenarnya Umu ada lihat tuh yang sekarang itu banyak digunakan itu yang dia anti slip, ada anti slipnya jadi nggak tumpah-tumpah. Nah tapi nggak apa-apa, pakai ini dulu, memanfaatkan teman-teman dan menghargai juga. Nah ini juga udah bagus banget ya, karena udah BPA free, kemudian banyak macamnya gitu ya. Nah dan sendoknya itu sesuai dengan mulut bayi. Oke, selanjutnya ini Umu turunin sudut pandangnya biar Hafiza juga bisa lihat. Nah dia sebenarnya dia juga masih kayak mana ya, nyari distraksinya karena dia sendiri ya makan itu agak kurang mau, karena dia lebih suka minum ya teman-teman. Mungkin karena teksturnya itu sama seperti ASI ya, cair, liquid. Kalau makanan dia masih agak asing, tapi karena Umu kasih distraksi, misalnya ini ajak dia main nih, Umu berdoa dulu sebelum makan. Yuk Hafiza berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Nah Umu kasih minum dulu biar nggak seret. Oke, oh iya teman-teman, mungkin ada yang komen, ini kok kasihnya pakai tangan kiri? Ini bukan tangan kiri ya, ini karena kamera depan jadi nampaknya seperti tangan kiri. Nah dia tuh kalau dikasih makan dia masih merasa-rasa dulu, ditaruhnya di bibir gitu kan, atau dia kadang mau ini apa sih namanya, mau ngelepeh. Jadi teman-teman, oh iya Umu mau kasih tahu, Hafiza kan umurnya 6 bulan. Nah buat anak teman-teman yang udah berusia 6 bulan, sebaiknya jangan ditunda untuk pemberian makan. Tapi ada syarat-syarat nih yang harus dipenuhi oleh bunda ketika mau memberikan anak makan. Apa saja ya? Ini Umu ambil dari channelnya Dr. Tiwi, di mana ada Dr. Clara Yuliarti. Channel beliau bahwa bayi yang udah berusia 6 bulan sebaiknya diberikan MPASI dengan tepat waktu. Kemudian ASI eksklusif itu tetap diberikan sampai usia 6 bulan hingga 2 tahun agar pertumbuhannya baik. Tapi mengapa harus diberikan MPASI pada 6 bulan? Yaitu karena nutrisi mikronutrien yang ada pada ASI tidak mencukupi untuk bertumbuh, sehingga pemberian MPASI yang adekuat diperlukan. Nah, motorik apa yang harus dipenuhi? Itu setidaknya refleks melepehnya sudah melemah. Kemudian bayi dapat menegakkan kepala dan duduk dengan bertopang. Nah, Hafiza alhamdulillah sudah memenuhi kriteria 2 terakhir, tetapi karena dia sendiri refleks melepehnya itu masih ada walaupun nggak sekuat sebelumnya, karena dia prematur sehingga agak berbeda sedikit dengan pertumbuhan anak-anak normal yang tidak prematur. Nah jadi tambahan lain juga, Ana juga menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Nah oh iya bunda, pertanyaan lain nih sambil Hafizah mukbang, kita bahas pertanyaan-pertanyaan ya yang sering ditanyakan di Google. Nah untuk konsistensi makanannya, untuk usia 6 bulan itu pure atau lumat, 8 bulan sudah bisa untuk finger food, dan usia 12 bulan sudah bisa makanan rumahan yang dikonsumsi oleh keluarga. Untuk posisi makan sebaiknya seperti pada gambar ini, di mana ibu menyuapi berada di depan dan menggunakan kursi, sehingga bayi menyadari bahwa dia sedang proses makan. Nah ya, jangan dia tidak sadar atau dia dibawa berjalan-jalan berkeliling-keliling. Nah itu sebaiknya dihindari ya bunda. Selanjutnya, jika tidak ada high chair atau feeding chair, bisa menggunakan ini. Nah, untuk anak umur 6 bulan tadi gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, Umu sudah coba juga didudukan seperti itu, tapi lumayan sulit karena dia akan bergerak-gerak, kemudian masih susah fokus dia kan. Jadi lumayan sulit bun untuk didudukkan seperti itu. Nah,
beli high chair sendiri, kami ini menabung dari sekitar 2 bulan sebelum Hafizah mulai makan. Nah, jadi itu bisa diakali bun. Nah, jadi jangan waktu mau MPASI terasa banget pengeluaran bulanannya kalau nggak ditabung dari sebelum dia mau MPASI. Pertanyaan selanjutnya, untuk tekstur bagaimana? Nah, tekstur itu tadi sudah dibahas di pertanyaan kedua. Dari slide-nya Dr. Clara ada golden age oromotor di usia 6-9 bulan. Dan jika terlambat untuk dikenalkan tekstur sesuai usia itu akan memperlambat kemampuan oromotor atau kemampuan bayi. Misalkan bayi memperlambat untuk tumbuh gigi misalkan, atau memperlambat untuk rahangnya sendiri berkembang bun. Nah, jadi bayi 6 bulan dikenalkan tekstur yang pertama tuh, gambar pertama sebelah kiri. Nah, itu adalah puree atau lumat. Lumat ya bun, benar-benar waktu kita balikkan sendok itu jatuhnya dengan sangat perlahan. Bahkan sebelum jatuh itu dia sempat nempel dulu di sendok, atau ada yang bilang juga nggak jatuh waktu dibalikkan sendoknya. Tapi ini bun, kalau kita terlalu cair kasihnya untuk bayi, nah dia nggak belajar untuk mengunyah. Nah, Hafizah sendiri kalau kita lihat di video dia belajar untuk mulai mengunyah karena teksturnya sendiri nggak seperti air ya. Jadi untuk 6 bulan teksturnya lumat atau puree. Oke, selanjutnya 8 bulan atau 9 bulan itu seperti yang di tengah, sudah lebih kasar. Lalu untuk usia 1 tahun seperti gambar yang sebelah kanan sudah seperti makanan rumahan. Baik ya bun, jika memungkinkan untuk kondisi anaknya, karena memang sebelum 6 bulan ini beberapa harinya kami konsultasi ke dokter apakah sudah bisa dimulai untuk MPASI untuk Hafizah, karena mengingat dia lahir prematur sehingga kondisi motoriknya itu mungkin sama seperti bayi sesuai dengan usia kelahiran sebenarnya. Tapi Hafizah alhamdulillah dia sudah bisa untuk mulai MPASI, dan kata dokter harus banyak distimulasi karena mengingat dia kondisinya perkembangan motoriknya mungkin masih belum sama seperti anak usia normal lainnya, harus distimulasi terus-menerus. Nah, salah satu bentuk stimulasi adalah pemberian makanan yang sesuai dengan usia. Nah, ini seperti ini nih. Jika Bunda lihat, dia sudah mulai belajar itu untuk menggerakkan rahangnya karena tekstur makanannya tadi. Nah, ingat ya, jangan cair tapi puree atau lumat untuk anak usia 6 bulan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dengan menciptakan jadwal makan. Sebenarnya karena masih belajar, juga masih belajar, jadi Hafizah sendiri jadwal makannya masih belum teratur sebenarnya bun. Tapi tadi seperti slide Dr. Clara, ya harusnya ada jadwal, dan kita itu sebelum dikasih makanan itu sebaiknya bayi itu 2 jam itu jangan dikasih ASI dulu. Nah, tapi untuk menciptakan sinyal lapar kenyang gitu ya. Jadi dia terbiasa, dia lapar, dia mau makan. Karena ASI sendiri itu adalah makanan alami yang diciptakan oleh Allah, Tuhan kita. Jadi harus sebelum makan itu memang jangan ASI dulu, supaya dia mau untuk makan makanan yang kita buat atau makanan sportif. Juga masih belajar loh teman-teman. Oh iya, untuk anak dengan misalnya dia ada susu formula, jadi setelah makan ini jangan langsung minum susu ya, minimal 30 menit. Ditunggu dulu baru boleh dikasih susu. Kalau anak dengan ASI, setahu nggak apa-apa karena proteinnya itu jauh lebih rendah daripada protein susu sapi. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana membuat jadwal makan? Nah, ini nih, seperti pada tabel. Jadi, kita bisa screenshot tadi tabelnya dan mempraktekkannya. Sendiri masih belajar bun, masih belum sesuai dengan tabel. Nah, kita belajar sama-sama ya.
gimana bun kalau anaknya GTM atau gerakan tutup mulut? Nah, Umu sendiri masih belajar, Hafiza juga belajar makan. Nah, waktu Umu coba ya pasti ada GTM, anak nggak mau membuka mulutnya untuk suapan makanan. Dan kalau dia minum, kalau Hafiza ya minum, dia mau buka mulut. Nah, gimana caranya? Tadi udah ada di layar yang dipaparkan oleh Dokter Clara di channel Dokter TV. Nah, jadi itu tadi adalah tetap kita konsisten dengan jadwal makannya, pola makannya, dan berikan porsi kecil. Kenapa? Karena kalau porsi besar, dia cenderung tidak mau ya. Mungkin dia sudah bosan atau perutnya sudah kenyang. Nah, dan juga be kreatif tadi ada kan. Nah, jadi sekreatif mungkin. Jadi caranya ini Hafiza kan nggak mau ya dengan sendok makan ini karena udah tahu ada bubur. Jadi sendokin air. Nah, dia kan nggak tahu tuh waktu disendokin air, baru disendokin bubur. Seperti itu contohnya ya. Kemudian karena ada kursi ini juga, jadi kita bisa bermain-main nih sama dia. Oh iya, juga hilangkan distraksi ya. Jangan memberikan anak gadget bun saat makan, sangat tidak baik bun. Dia nggak menyadari kalau dia sedang makan. Nah, jadi biarkanlah dia itu sadar, oh aku sedang makan sekarang. Seperti itu ya bunda, sama-sama belajar. Nah, pemberian gadget pada anak saat makan itu tidak baik. Jika mengutip perkataan Ustadz Felix Siau, tidak ada kata terlambat dalam pemberian gadget pada anak. Bahkan anak yang tidak dikenalkan gadget sendiri pun nanti ketika mereka sudah tahu itu ada gadget, nah mereka bisa menggunakannya. Tidak ada kata terlambat bunda. Jadi sebaiknya anak di usia di bawah 18 bulan itu tidak boleh ada screen time ya. Dan bayi di atas 18 bulan itu ada ketentuan-ketentuannya, misalnya kurang dari 1 jam. Kemudian di usia 3 tahun juga kurang dari 2 jam. Nah, itu bunda bisa cari infonya atau nanti akan Umu bahas di video-video selanjutnya. Oke bunda. Nah, ini agak konsistensinya agak terlalu cair nih bun. Nah, karena udah kita aduk-aduk nih yang terakhir nih. Udah kita aduk-aduk sehingga agak cair. Jadi dia juga udah mulai gak mau lagi tuh karena udah cair banget. Nah, jadi udah stop ya. Jadi tadi kalau anak nggak mau makan, berikan porsi kecil, karena kan belum tentu habis. Nah, kita paksain supaya habis. Ya, nggak ini juga ya, nggak baik juga ya. Nah, kemudian juga pemberian air putih itu ada ketentuannya bun. Untuk bayi 6 bulan boleh diperkenalkan air putih, tapi dianjurkan tidak lebih dari 1 gelas. Kemudian tadi juga untuk bayi 6 bulan ke atas itu sekitar 60 ml, dan untuk 12 bulan ke atas sekitar 450 ml. Nah, harus cukup ya bun, karena kalau kekurangan dan kelebihan itu juga nggak baik. Nah, setelah ini Hafiza sudah selesai makan, dibersihkan polybibnya. Oh iya, yang paling penting saat memberikan anak makan, waktunya itu jangan lebih dari 30 menit. Nah, bunda bisa melihat jam. Nah, Ummu Hafiza ini kenapa juga sekalian merekam biar tahu juga berapa lama Hafiza makan. Dan ketika sudah agak lama, nah dia itu merasa bosan dan GTM dong bun. Oke, video Ummu sudah selesai. Nah, kira-kira ada nggak ya pertanyaan lainnya dari bunda? Bisa bunda taruh atau bunda ketik di kolom komentar di bawah video ini. Nah, jika nanti Ummu bisa, Ummu akan buatkan link-link pembelian di description box. Sejauh ini masih banyak video Ummu yang belum Ummu buat nih, karena Ummu sendiri masih menunggu Shopee affiliate. Jadi Ummu sebenarnya Ummu motivasinya juga selain untuk berbagi, yaitu Ummu ingin punya penghasilan sendiri dari kegiatan Ummu di rumah. Jadi selain bisa ngatur rumah, Ummu juga bisa untuk menghasilkan. Nah, lumayan kan untuk membeli dekorasi atau
membantu untuk pengeluaran bulanan atau gimana. Nah, gitu ya Bun. Mungkin nanti pertanyaan lainnya akan Umu jawab di kolom komentar atau akan Umu balas di video selanjutnya sambil seperti ini. Baik Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video Umu bermanfaat. Dan jangan bosan-bosan ya, terus dateng dan pantengin channel Umu Hafizah. Dadah, semoga bermanfaat. See you in next video.